Oke, selamat datang. Anggap saja Anda ini teknisi baru yang siap turun ke lapangan, dan ini adalah panduan lengkap Anda untuk menguasai sistem smart farming. Siap? Mari kita mulai. Coba lihat ini. Keren ya? Inilah gambaran sistem yang akan Anda kelola. Teknologi canggih ini memungkinkan kita mengontrol semuanya, mulai dari irigasi sampai memantau kondisi lahan dengan sangat presisi. Dan semuanya langsung dari perangkat di genggaman Anda. Inilah inti dari smart farming. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari konsep dasarnya dulu, lalu kita masuk lebih dalam ke persiapan sistem, operasi harian, terus kita coba simulasi masalah, dan ditutup dengan apa sih kunci sukses Anda. Semuanya ini dirancang persis mengikuti alur kerja Anda di lapangan nanti. Kita masuk bagian pertama, era pertanian cerdas. Di sini kita akan bahas kenapa sih ini penting, dan yang lebih penting lagi, bagaimana peran Anda sebagai teknisi jadi pusat dari semua perubahan ini. Jadi, apa itu smart farming kalau disederhanakan? Gampangnya gini, ini semua tentang membuat keputusan yang jauh lebih cerdas. Sistem ini bukan buat menggantikan petani, tapi justru memperkuat peran Anda dengan data yang akurat. Anda nggak lagi main tebak-tebakan, tapi bertindak berdasarkan fakta yang disajikan oleh sistem. Manfaatnya jelas banget. Kita bisa hemat air dan energi, hasil produksi jadi lebih stabil, dan kualitas produk pun meningkat. Tapi, semua ini hanya bisa jadi kenyataan kalau sistemnya dioperasikan dengan benar oleh Anda. Iya, ada adalah kunci agar semua keunggulan ini terwujud. Oke, teorinya cukup. Mari kita masuk ke bagian yang paling seru, bagian praktisnya, persiapan sistem. Anggap saja ini seperti daftar periksa seorang pilot sebelum terbang. Setiap langkahnya harus dipastikan benar, biar sistem bisa berjalan mulus tanpa hambatan. Ada 3 pilar utama di sini yang nggak bisa ditawar, perangkat keras, perangkat lunak, dan kalibrasi. Menguasai ketiganya itu fondasi. Kalau satu saja langkah ini terlewat, seluruh sistem bisa-bisa malah memberikan informasi yang salah. Bahaya kan? Yuk kita bedah satu persatu perangkat kerasnya. Sensor, ini adalah mata dan telinga Anda di lapangan. Lalu ada microcontroller, misalnya ESP32. Ini adalah otak kecil dari sistem yang memproses data dari sensor. Terakhir, aktuator, seperti pompa air. Inilah tangan yang akan melakukan perintah. Tugas pertama Anda adalah memastikan semua ini terhubung dengan benar dan mendapat pasokan daya. Nah, ini dia poin yang paling krusial. Tolong perhatikan baik-baik. Kenapa kalibrasi itu penting banget? Karena tanpa kalibrasi yang akurat, data yang Anda terima itu sama aja sampah. Coba bayangkan, sistem menyiram tanaman padahal tanahnya sudah basah. Itu bukan cuma boros air, tapi juga bisa merusak akar tanaman. Jadi ingat, akurasi adalah segalanya. Oke, sistem sudah siap beroperasi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaganya agar tetap andal setiap hari? Nah, disinilah pentingnya rutinitas dan disiplin dalam operasi dan perawatan. Ada 2 jenis pemeliharaan. Yang pertama, pemeliharaan rutin atau preventif. Ini adalah tindakan pencegahan, kayak kita sikat gigi setiap hari biar nggak sakit gigi. Yang kedua, pemeliharaan korektif. Ini baru dilakukan saat ada masalah, misalnya ganti pompa yang rusak. Tentu saja fokus utama kita adalah di pencegahan. Inilah daftar ritual harian Anda. Bersihkan filter, periksa tekanan, cek sambungan. Mungkin terdengar sepele ya, tapi percaya deh, tindakan-tindakan kecil inilah yang mencegah munculnya masalah besar di kemudian hari. Jadi, jadikan ini kebiasaan. Sekarang waktunya kita uji coba. Bayangkan Anda menerima laporan ini di hari pertama Anda kerja. Ini bukan lagi soal teori, ini adalah tantangan nyata yang sangat mungkin akan Anda hadapi di lapangan. Nah, ini dia masalahnya. Di dashboard tertulis sistem bekerja, pompa menyala, tapi mata Anda sendiri melihat tanaman di lapangan layu. Waduh, apa langkah pertama yang akan Anda ambil? Tenang, jangan panik. Kita akan pecahkan masalah ini secara sistematis. Oke, lihat diagram ini. Ini adalah peta kita untuk menjadi detektif. Peta ini akan membantu kita mengidentifikasi titik-titik masalah. Apakah sensornya yang ngaco? Atau koneksi ke pompanya putus? Atau jangan-jangan pompanya sendiri yang tersumbat? Yuk kita telusuri satu persatu. Ikuti langkah-langkah ini dengan runut. Pertama, pastikan koneksi stabil. Lalu, lihat data yang masuk secara real time. Apakah angka kelembapan tanahnya masuk akal? Kalau misalnya sensor menunjukkan tanah kering, tapi pompa nggak menyala, nah kita sudah menemukan titik masalahnya. Intinya adalah mengikuti alur data untuk menemukan di mana sumber kesalahannya.
Kita sampai di bagian terakhir. Ini bukan lagi soal teknis, tapi soal mindset. Bagaimana cara mengubah data menjadi tindakan yang benar-benar cerdas, dan inilah yang akan menjadi kunci sukses Anda. Ini mungkin nasihat terbaik yang bisa saya berikan. Catat semuanya. Setiap kali Anda memperbaiki sesuatu, sekecil apapun itu, tulis dalam logbook. Kenapa? Karena catatan ini akan menjadi harta karun saat masalah yang sama muncul lagi. Anda tidak perlu mulai dari nol, karena Anda sudah punya data historisnya. Sebagai penutup, coba pikirkan ini. Setelah Anda benar-benar menguasai sistem dan punya data yang sangat akurat, apa langkah selanjutnya? Mungkin Anda bisa menciptakan jadwal pemupukan otomatis atau bahkan memprediksi serangan hama? Kemungkinannya tak terbatas. Ingat, Anda bukan lagi sekedar operator, Anda adalah seorang inovator.